Ini layarnya udah kelihatan yang Ibu share screen. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, ini tolong diperhatikan ya. Mungkin Ibu tidak bahas berulang-ulang gitu ya, karena sebenarnya harusnya ini sudah dibahas, sudah kalian rencanakan dari jauh-jauh hari ketika kelas 10 dan 11. Ibu hanya mengerucutkan aja. Nih kalian udah kelas 12. Udah ada pikiran belum apa rencanamu setelah lulus? Untuk yang kelas 12 TKJ 2 itu Ibu sudah membuat kuesioner satunya untuk perencanaan. Mana sih anak-anak yang berencana mau bekerja setelah lulus, mana yang mau melanjutkan kuliah, mana yang mau berwirausaha. Jadi jangan cuma sekedar rencana doang, tapi Ibu pengen tahu dari ketiga hal tersebut apa yang sudah kalian persiapkan. Jangan cuman kepengennya aja. Kayak selalu situ kalian bisa melanjutkan dengan tiga hal ini. Gitu ya. Bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, bisa berwirausaha. Gitu ya, jadi jangan cuman rencana doang, tapi ibu pengen kalian punya rencana konkret dan persiapan dari sekarang. Walaupun sebenarnya menurut ibu kalau baru sekarang nyiapinnya ya sudah telat. Harus udah jauh-jauh hari, itu ya sebelum kelas 12 tuh kalian udah mempersiapkan diri. Sekarang kita bahas dulu nih kalau yang mau bekerja nih. Jika yang bekerja, bekerja di bidang apa? Misalnya ya mau ngelanjutin di dunia jaringan, tuh ya, atau mau melanjutkan di dunia F&B misalnya, ada yang mau melanjutkan di dunia kecantikan misalnya. Apa yang sudah dipersiapkan untuk kerja? Kalau emang mau ngelanjutin di bidang teknologi, kamu udah mendalami bidang apa? Cara kamu mendalaminya gimana? Nyari informasi belajarnya dari apa gitu ya. Yang mau melanjutkan di dunia F&B, kamu udah punya bekal apa? Bisa bikin apa? Ya, udah kamu uji coba atau belum? Nah, itu yang ibu pengen kalian tahu. Nah, kalau untuk mau bekerja, tuh pasti banyak yang perlu dipersiapkan. Ibu bagi menjadi empat nih. Mental dulu. Kalau kamu mau melanjutkan bekerja, yang pertama mental kamu ketemu orang tuh kayak gimana? Ketika nanti menerima komplainan, kamu siap nggak? Ketika ada pelanggan itu bertanya secara rinci, kamu bisa menjelaskan nggak dengan runtut gitu ya. Mental kamu diuji di situ. Yang kedua pasti fisik gitu ya. Kalau udah memilih untuk bekerja, harus persiapan fisiknya. Jangan gampang capek. Gitu ya. Yang ketiga ilmu nih. Apa yang udah kamu persiapkan nih ilmu sama skillnya. Skill itu kemampuan kamu. Kamu udah belajar apa, udah mempersiapkan apa. Ini nih yang ibu harap untuk yang mau melanjutkan bekerja, dipersiapin ini. Jangan cuma sekedar eh, pengen kerja aja karena udah capek. Soalnya belajar terus, sekolah terus, atau apa namanya masalah bosan belajar. Nah, yang salah satu yang bisa kamu lakukan kalau misalnya ternyata terutama untuk yang pengen lanjut ke bidang militer ya ada TNI dan Polri gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang tertarik nih pengen langsung bekerja salah satunya dibiayain sekolahnya oleh negara bisa mengikuti TNI dan Polri lewat seleksi Bintara dan Tamtama. Akan tetapi pasti nanti gajinya akan berbeda sama yang melewati jalur seleksi lewat jalur sarjana gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Yang seperti kamu tahu juga kalau di sekolah kita suka digunakan untuk ujian Polri, terutama di Bintara dan Tamtama. Itu adalah orang-orang yang baru lulus SMA, SMK, ikut seleksi lewat jalur tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata masih belum punya bekal yang cukup gitu ya, setelah nanti kamu lulus kuliah, ada berbagai macam lembaga pelatihan pemerintah yang gratis bisa diikuti. Pertama, ada dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka ini apa tuh namanya di bulan-bulan setelah kalian lulus di bulan Mei, Juni itu banyak membuka pelatihan-pelatihan yang bisa diikutin oleh orang-orang yang baru lulus dari SMA, SMK maupun yang fresh graduate dari kuliah. Nah, itu gratis bisa diikuti. Atau dari DKI Jakarta tuh punya namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD. Setiap
wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu ya, punya PPKD-nya masing-masing. Setiap PPKD juga melakukan dan membuka lembaga pelatihan secara gratis. Yang terakhir adalah Balai Latihan Kerja, ini yang mempunyai oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta juga. Nah, lembaga pelatihan tersebut itu nggak cuma sekedar nggak memberikan pelatihan doang, tapi juga ada sertifikasi BNSP-nya. Jadi misalnya kamu diikuti atau kamu mengikuti pelatihan tersebut, nanti ada goalnya. Goalnya adalah ikut sertifikasi kayak kamu di sekolah ujian LSP, gitu ya. Dan ini semuanya gratis. Kalau kamu bayar sendiri nih sertifikasi BNSP mungkin bisa 300 sampai 500 ribu sendiri. Tapi kalau ikut dari lembaga pemerintahan semuanya gratis. Lalu yang kedua, si ketiga bidang ini juga suka membuka lowongan magang. Jadi buat orang-orang atau yang sudah lulus gitu ya SMA, SMK ataupun S1 bisa ikut magang dari lembaga pemerintahan. Dari magang ini juga nanti dapat uang saku, uang transport gitu ya, dan juga kesempatan untuk mengikuti bursa kerjanya. Jadi yang udah ikut pelatihan atau sertifikasi dari lembaga pemerintahan, mereka nggak akan dilepas gitu aja, tapi akan didata. Nanti mereka akan bikin yang namanya job fair atau BKK kalau kamu pernah dengar bursa kerja khusus. Nanti alumni-alumni yang udah ikut pelatihan di tempat mereka akan diundang kembali untuk mengikuti rekrutmen lewat job fair dan BKK yang mereka ikuti. Jadi mereka nggak cuma ngasih pelatihan doang terus dilepas, enggak. Tapi mereka bertanggung jawab dengan membuka job fair supaya yang udah dilatih bisa langsung disalurkan ke instansi-instansi yang membutuhkan. Nah, ini juga bidang pelatihannya macam-macam. Itu ya, ada teknologi informasi, ada tata boga dan perhotelan. Bu, misalnya kan kita SMK jurusan TKJ, apakah ikut pelatihan di bidang itunya harus sesuai atau boleh lintas? Jawabannya adalah boleh lintas ya. Jadi misalnya kamu jurusan SMK TKJ, tapi kamu tertarik di dunia F&B, pengen jadi barista misalnya karena sekarang lagi in banget nih tentang coffee shop, ya boleh aja. Atau kamu tertarik di apa namanya perhotelan, itu juga bisa lintas jurusan nggak mesti sesuai dengan SMA atau SMK-nya. Itu ya. Di teknologi informasi nanti ada pelatihan tentang operator komputer, desain grafis, pembuatan website, web programming, dan teknisi komputer. Untuk tata boga ada tata boga pembuatan kue, bakery, barista, dan housekeeping. Terus ada juga tata busana dan kecantikan. Di sini ada tata busana menjahit dan juga makeup artist. Ini yang lagi banyak dibuka karena Ibu sering lihat beberapa PPKD pasti membuka kelas untuk makeup artist. Lalu untuk otomotif dan teknik, lalu juga ada bahasa dan bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya tertarik sama bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, nah PPKD itu juga suka membuka pelatihan. Nah, persyaratan apa? Kalau secara umum persyaratannya adalah dipastikan sudah lulus SMA, SMK, atau fresh graduate dari S1. Yang penting udah lulus dari sekolah dulu nih. Nah, khusus untuk di lembaga PPKD Jakarta, dia harus memiliki KTP DKI Jakarta. Bu, saya KTP-nya domisilinya Jakarta Timur, tapi pengen ikut PPKD-nya Jakarta Pusat misalnya. Itu nggak masalah. Yang penting punya KTP DKI Jakarta gitu ya. Lalu tetap ada yang namanya seleksi dan wawancara. Apa sih gunanya seleksi dan wawancara? Supaya menyaring para peserta yang ikut tuh emang yang bener-bener serius gitu ya. Nggak cuman FOMO ikut-ikutan doang. Jadi PPKD ini bertanggung jawab bahwa nanti peserta yang mengikuti pelatihan itu harus menyelesaikan dari awal sampai akhir mengikuti sertifikasi BNSP. Makanya ada seleksi dan wawancara. Nanti di wawancara itu biasanya ada komitmen apa namanya menyelesaikan seluruh pelatihan dan mengikuti sertifikasi. Kayak kelebihan dari pelatihan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang pasti biaya pelatihan gratis. Kamu nggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Kamu cuman yang penting bisa berangkat dari rumah ke tempat pelatihan itu aja. Terus yang kedua, mendapatkan snack pagi dan makan siang. Udah tuh kamu tinggal bawa badan kamu doang ke sana, aman tuh makan semuanya. Terus yang ketiga,
mendapatkan seragam pelatihan. Yang terakhir, gratis biaya sertifikasi dari BNSP. Jadi kamu tinggal serius belajar mengikuti sampai selesai lolos di sertifikasi BNSP. Sekarang kita lanjut. Untuk yang mau kuliah. Nah ini, kalau kamu mau kuliah, kuliah itu di mana? Jurusan apa? Terus kalau pengennya kuliahnya itu di perguruan tinggi negeri nih, PTN, kamu mau masuknya lewat jalur apa? Itu yang harus diperhatikan. Kayak perguruan tinggi, ternyata perguruan tinggi itu ada macam-macam jenisnya. Ada perguruan tinggi negeri yang judulnya depannya universitas, institut, politeknik gitu ya. Kalau universitas ada UNJ Jakarta, ada UPN Veteran di Jakarta. Untuk politeknik ada PNJ Politeknik Negeri Jakarta atau Politeknik Media Kreatif gitu ya. Terus kalau yang berikutnya nih sebagai pilihan juga ada yang namanya sekolah kedinasan. Contohnya apa sih sekolah kedinasan tuh ada IPDN, ada STIS, ada STAN gitu ya, ada sekolah sandi negara macam-macam. Terus yang terakhir ada yang namanya perguruan tinggi swasta. Ya seperti yang ketahui ada Universitas Mercu Buana, Indraprasta, Pamulang, Esa Unggul gitu ya, termasuk perguruan tinggi swasta. Nah, ini juga yang harus kamu tahu nih kalau misal mau kuliah itu nggak cuma sekedar kuliah doang. Jenjang pendidikannya juga ada yang berbeda. Ada yang namanya diploma, ada yang namanya sarjana. Apa sih bedanya? Kalau secara umum ya, diploma itu berfokus pada pendidikan vokasi. Nah, kalau diploma ini biasanya ada di politeknik gitu ya. Vokasi, berarti sama dong Bu kayak SMK, sama. Karena kita apa, lebih banyak di keterampilan praktis, lebih banyak prakteknya. Kalau di diploma, di SMK gitu ya, makanya namanya adalah vokasi. Karena buat apa? Karena untuk langsung siap kerja, ya. Kalau sarjana biasanya adanya di universitas, di institut, gitu ya. Itu jenjangnya namanya sarjana. Berfokus pada pendidikan akademik, teori, dan pengembangan riset. Jadi lebih banyak teorinya lah kalau di S1. Sampai sini suara ibu masih masuk? Masuk, Bu. Masih, Bu. Masih, Ya, masih. lanjut ya. Fokus pembelajaran gimana nih antara diploma dan sarjana? Kalau diploma biasanya lebih banyak praktek. Lebih dari 60% tuh praktek dibandingkan teori. Mahasiswa dibekali keterampilan spesifik agar terampil di lapangan kerja teknis. Kalau S1 itu ya atau sarjana menekankan pemahaman teori, analisis, metodologi penelitian gitu ya. Dipersiapkan untuk menjadi pemikir konseptual, akademisi atau profesional tingkat lanjut. Itu bedanya ya kalau misalnya secara belajarnya gimana sih? Ya kalau diploma atau di politeknik lebih banyak praktek. Kalau sarjana lebih banyak teori, nganalisis, bikin metodologi penelitian seperti itu. Lalu durasi atau lama kuliahnya dan gelarnya. Perbedaan dari diploma dan sarjana. Kalau diploma itu ada D1, ada D2, ada D3, ada D4. Gitu ya jenjangnya. Kalau D1 cuma setahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Dari D1 sampai D3 itu gelarnya AMD. Ada ahli pertama, ahli muda, sama ahli madya gitu ya. Kalau D4 yang 4 tahun itu kan sama ya kayak sarjana atau S1. Biasanya D4 itu disebut sebagai sarjana terapan. Jadi nanti gelarnya S.TR gitu ya. Jadi sarjana terapan itu kalau D4. Kalau untuk sarjana atau S1 durasi kuliahnya biasanya 4 tahun, tapi bisa juga ada yang lebih cepat dari itu, ada yang lebih lama dari itu, tergantung dengan ya mahasiswanya masing-masing. Biasanya totalnya ada 8 semester yang harus diselesaikan dengan beban SKS tertentu. Biasanya kalau untuk S1 ada 144 SKS yang harus diselesaikan. Gelarnya menyesuaikan dengan keilmuannya masing-masing. Kalau ekonomi, sarjana ekonomi, kalau teknik, sarjana teknik gitu ya. Itu untuk diploma dan sarjana. Nah, terus Bu, lebih baik yang mana? Semuanya tergantung pilihan kamu masing-masing. Kamu mau nanti bekerjanya di bidang apa. Tapi yang Ibu sarankan
Kalau misalnya masih bisa memilih gitu ya, lebih baik kalau kamu ngambil diploma, ambil yang D4 atau S1 sekalian. Karena sekali lagi, mau kamu nanti mau kerja dulu, mau usaha dulu, tetap nanti akan ibu sarankan untuk kuliah, ambil kuliah. Jangan sampai enggak kuliah sama sekali, gitu ya. Supaya jenjang karirnya itu bertumbuh, berkembang. Gak cuma di posisi itu aja. Kalau misalnya kamu masuk dari lulusan SMK nih di pekerjaan tertentu, kalau tidak ada gelar pendidikannya ya stagnan nanti apa namanya karirnya. Bukan berarti selamanya akan di situ ya, tapi akan lebih sulit untuk naik posisinya. Jadi lebih baik tetap kuliah gitu ya. Walaupun mungkin di kemudian di tahun berikutnya baru kuliah atau mungkin nanti kuliahnya sambil kerja. Jadi kalau ibu em, bisa memberikan saran, kalau diploma lebih baik ikut yang D4, kalau bisa langsung S1. Oke, di pause sebentar ya karena oke lanjut ya. Sorry ibu masuk lagi. Masuk, Bu. Masuk, masuk. Oke, eh lanjut ya kita bahas mengenai jalur penerimaan di perguruan tinggi negeri nih. Jadi kalau ada yang mau kuliahnya di PTN, jalur masuknya atau jalur penerimanya ada tiga secara garis besar. Yang paling pertama yang pasti dibuka itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau disingkat sebagai SNBP. Ini biasanya syarat utamanya adalah nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Makanya ibu mau bilang nih kalau yang mau kuliah terus baru fokusnya sekarang, mau fokusnya lewat SNBP ya agak terlambat gitu ya. Karena yang diambil tuh dan nilai rapor dari kamu kelas 10 sampai nanti kelas 12 semester ganjil. Ini utamanya. Ditambah kalau ada prestasi lain yang tingkatnya provinsi atau bahkan nasional biasanya punya nilai tambah yang lebih bagus gitu. Terus yang seleksi jalur penerimaan yang berikutnya, misalnya ternyata kamu nggak dapet kuota di SNBP, masih ada yang lain gitu ya. Ada yang namanya seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Nah ini biasanya berdasarkan hasil dari UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer. Jadi kalau mau ikut SNBT pasti nanti harus ikut tes lewat UTBK. Atau misalnya ternyata udah nih dua jalur ini udah diikutin, tapi masih belum rezeki, tapi kamu pasti pengen masuk PTN. Ada jalur yang terakhir namanya ujian mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, biasanya setiap PTN punya kuotanya masing-masing. Misalnya, kalau SNBP kuotanya cuma 20% gitu ya. Terus SNBT misalnya 50%. Nanti sisanya ada kuotanya untuk mahasiswa dari jalur ujian mandiri. Jadi masing-masing PTN punya wewenang untuk kuota masing-masing di setiap jalur penerimaan. Lalu kalau yang mau ikut UTBK, jangan cuma sekedar ikut-ikutan doang. Kalau UTBK ini bayar ya. Nih kalau kamu ikut UTBK ini harus bayar. Tapi kalau SNBP itu gratis, nggak ada biayanya. Ujian mandiri juga bayar. Jadi nomor 2 sama nomor 3 untuk ujiannya ini berbayar. Hanya nomor satu aja yang gratis. Nah, harapan ibu kalau nanti ada yang mengikuti UTBK, jangan cuma sekedar ikut-ikutan doang. Tapi tolong belajar. Apa sih materi yang diujikan? Di internet tuh banyak yang ngebahas soal-soal UTBK. Dipelajarin, diikutin. Kalau emang kamu niatnya pengen kuliah, ya dari sekarang belajarnya. Jangan ketika mendekati baru mau tes UTBK-nya. Ya kalau kamu cuma sekedar bayar tes tapi nggak belajar, ya hasilnya pasti udah otomatis nggak maksimal. Nah itu namanya kamu cuman beramal ke instansi, cuman ikut-ikutan doang. Jadi harapan ibu kamu tuh belajar. Nah ini yang ibu cari tahu materinya ada TPS, tes potensi skolastik, dan yang kedua ada tes literasi dan penelaran matematika. Nah, secara umum nih soalnya kayak gimana atau apakah ada materi tambahan? Nah, kamu silakan cari tahu lebih lanjut.
terutama dan terkhusus yang mau kuliah lewat jalur PTN. Ini Bu hanya sebagai sounding supaya pencetus awal supaya kamu semangat buat belajar. Lalu Ibu mau bahas tentang sekolah kedinasan. Takutnya masih ada yang asing atau ya ada yang masih gak tahu, belum pernah dengar mungkin sama sekali apa sih sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang dikelola langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Gitu ya. Jadi dipegang langsung sama pemerintah dengan tujuan mencetak calon aparatur sipil negara atau ASN. Keunggulannya adalah biaya pendidikannya gratis, sudah jelas. Dan adanya jaminan ikatan dinas untuk langsung diangkat menjadi PNS. Jadi beberapa instansi bisa menjanjikan lulusannya itu langsung direkrut menjadi ASN ataupun PNS. Nah, jenis-jenis sekolah kedinasan itu juga ada macam-macam. Yang pertama itu militer atau akademi militer. Akmil untuk mungkin yang darat, Akademi Angkatan Laut, AAL, Akademi Angkatan Udara, AAU. Gitu ya. Terus yang berikutnya ada yang semi militer. Jadi biasanya menggabungkan pendidikan akademik dengan pelatihan kedisiplinan fisik. Contohnya STIN, Sekolah Tinggi Ilmu, ini apa ya? Lupa Ibu. Intelijen, Bu, intelijen. Intelijen gitu ya. Sekolah Tinggi Intelijen Negara kalau nggak salah ya. Intelijen Negara. STMKG itu Meteorologi dan Geofisika. Itu dia sekolah kedinasan yang semi militer. Nah, kalau yang non militer biasanya pendidikan murni. Jadi apa namanya ya belajar seperti biasa gitu ya, seperti perguruan tinggi pada umumnya. Contohnya ada STAN, ada STIS statistik. Nah, yang mau ikut sekolah kedinasan juga sama, ada jalur-jalurnya sendiri. Ini Bu nggak bahas ya. Kalau mau ikut sekolah kedinasan tetap sama, biasanya dia ada persyaratan dokumen dokumen dulu, misalnya nilai raport, terus fotokopi KK, KTP gitu ya. Kalau yang udah lolos berkas, nanti baru bisa ikut tes seleksinya. Nah, setiap instansi berbeda-beda yang diujikan. Ada yang diujikan itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada yang full matematika. Ada yang lebih banyak penalaran gitu ya. Jadi kalau emang ada yang tertarik di sekolah kedinasan, langsung cari cari tahu nih. Misalnya kamu tertarik di STIN, misalnya di STIN cara seleksinya apa sih? Gitu ya. Kalau di meteorologi itu soal-soalnya kayak apa? Bisa dicari tahu. Nah, biasanya dia untuk seleksinya juga ada banyak jenjangnya, nggak cuma berkas, nggak cuma seleksi. Ada tes psikologi, ada wawancara, sampai yang paling terakhir tuh tes fisik dan kesehatan. Gitu ya. Jadi memang proses seleksinya jauh lebih panjang dibandingkan di perguruan tinggi negeri biasa. Nah, fasilitasnya apa sih kalau ikut sekolah kedinasan? Biasanya biaya pendidikannya penuh atau gratis, gitu ya. Lalu disediakan asrama dan akomodasi. Terus dapat seragam udah pasti dan perlengkapan pendidikan. Jaminan makan, jaminan fasilitas kesehatan, dan uang saku. Tapi kalau poin 6 uang saku mungkin tergantung instansi dan sekolahnya masing-masing. Sebagai gambaran umum aja kalau menjadi opsi kalian supaya nggak taunya cuma kuliah tuh PTN doang, tapi ada opsi yang lain. Itu ya untuk yang kuliah. Nah, terus lanjut Ibu mau membahas mengenai TKA. Itu ya, jadi ini salah satu agenda di kelas 12 semester ganjil yang akan kalian lakukan nih nanti. Nah, TKA itu apa sih latar belakangnya? Kenapa sekarang, bukan sekarang ya, udah dari tahun lalu diadakan TKA dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu ya. Pertama latar belakangnya adalah karena tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian yang terstandar. Jadi itu beberapa tahun terakhir tuh nggak ada standarnya nih penilaian. Itu ya, makanya diadakan TKA. Standar buat apa sih, Bu? Salah satu contohnya adalah untuk SNBP. Jadi misalnya nih di SNBP kan pakai nilai raport. Nilai raportnya kok gede-gede banget gitu. Ini emang anaknya yang bener mampu dapat nilai 90 misalnya. Di raport nilai 90 bener nggak sih anaknya nilai 90? Atau sekolahnya yang mungkin melakukan dalam tanda kutip penambahan nilai. Nah, salah satu cara buat verifikasinya adalah dengan TKA. Oh, kalau ternyata nilai TKA matematikanya dia 90,
nilai rapotnya 90 atau 89, oh nggak beda jauh. Berarti emang bener nih hasil dari anak tersebut sesuai. Jadi sebagai verifikator. Jadi kalau tahun lalu untuk SMA dan SMK, untuk TKA ini bukan untuk lanjut ke jenjang berikutnya, tapi lebih ke sebagai verifikator untuk seleksi di SNBP salah satunya. Nah, yang harus diketahui juga bahwa kalau kita merujuk di tahun 2025 yang lalu ya, kalau TKA ini belum menjadi atau tidak menjadi penentu kelulusan. Yang jadi penentu kelulusan apa, Bu? Tetap harus mengikuti seluruh kegiatan kelas 12, ikut ujian sekolah, ikut ujian praktek, ikut ujian USK, gitu ya. Dan pasti ikut kegiatan dari pemerintah TKA. Sebenarnya TKA itu tidak diwajibkan gitu ya, tapi untuk apa namanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta khususnya sangat mendorong sekolah-sekolah SMA dan SMK di Jakarta untuk semua siswa-siswinya dapat mengikuti TKA gitu ya. Jadi ya semi-semi ya berarti mau nggak mau ya wajib ikut gitu. Terus yang kedua sebagai verifikator dari SNBP. Terutama nanti kalau emang yang pengen ikut SNBP ya ngerjain TK aja jangan asal-asalan gitu ya. Harus dibaca dengan teliti, dikerjain dengan serius. Nah, sebagai gambaran awal ya, kalau kita merujuk di tahun 2025 yang lalu, TKA itu terdiri dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Yang wajib itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang wajib diikuti nih. Yang wajib dikerjain soalnya. Terus mata pelajaran pilihannya, kalau untuk SMK ya, wajib milih PKK. Baru nih pilihan mapel pilihan yang kedua, itu kalian bebas pilih mapel yang lain. Nah, pilihannya ada apa aja, Bu? Nah, itu nanti di pembahasan khusus mengenai TKA. Ini sebagai gambaran awal aja ya, supaya kamu tahu nih, oh kira-kira TKA itu apa aja sih yang harus dipelajari. Nah, terus yang berikutnya ini ada yang namanya lini masa lini masa pelaksanaan atau timelinenya. Timelinenya kapan sih? Tanggal 27 Juli sampai September inilah pendaftaran peserta TKA. Pendaftarannya itu dilakukan oleh pihak sekolah ya, gitu ya. Sebagai informasi juga nanti TKA ini akan digabung dengan asesmen nasional. Kalau tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya biasanya asesmen nasional atau ANBK itu dikerjakan atau dilaksanakan oleh murid kelas 11 gitu ya. Tapi kalau karena untuk tahun ini asesmen nasional digabung atau dibarengi dengan TKA. Terus nanti di bulan September tanggal 21 sampai dengan 27 biasanya nih nggak full segini ya. Nanti sekolah akan milih sebanyak 2 hari untuk simulasinya. Tapi nanti ini juga belum tahu nih simulasinya kan karena kalian sedang PKL, apakah simulasinya di sekolah, ataukah wajib simulasi, atau mengundang sampling doang. Nah ini sekolah belum mendiskusikan nih. Tapi untuk jadwalnya ada yang namanya simulasi TKA dan AN. Apa sih gunanya simulasi? Supaya kalian familiar dengan tampilan dari TKA dan AN seperti apa sih, apa yang harus diisi, apa yang harus dikerjakan. Lalu ada yang namanya gladi bersih TKA dan AN. Nah, ini biasanya kalau gladi bersih itu wajib diikuti untuk seluruh siswa biasanya kalau melihat dari yang tahun lalu ya. Tapi sekali lagi untuk yang tahun ini nanti sekolah akan mendiskusikan kembali. Nah, di sini itu ada gelombang satu, ada gelombang dua untuk gladi bersih. Nanti sekolah juga akan milih mau menggunakan gelombang yang berapa. Nah, baru nih pelaksanaan TKA dan AN. Ini ada tanggal-tanggalnya. Nah, biasanya kalau di DKI Jakarta sangat disarankan kalau labnya banyak menggunakan gelombang satu aja. Jadi kemungkinan di tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober yang akan dipilih oleh sekolah gitu ya. Tapi seperti biasa tadi Ibu bilang juga bahwa nanti akan didiskusikan kembali. Lalu ini ada jadwal untuk susulan. Nah, harapan Ibu sih kalau misalnya nanti sudah ditetapkan kapan pelaksanaan TKA dan AM-nya, tolong jaga kesehatan, jaga diri dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah gitu ya. Jangan sampai pas nanti pelaksanaan TK dan AM ada hal-hal yang membuat kamu tidak bisa mengikuti dan harus dilaksanakan susulan. Karena kalau susulan ini kita belum tahu nih
Apakah susulannya bisa di sekolah atau harus bergabung dengan sekolah yang lain? Apakah di sekolah sendiri atau di sekolah kita numpang di tempat yang lain? Itu kan belum tahu. Jadi lebih baik ya kalau bisa diusahakan ya TKA dan AN sesuai jadwal diikuti di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nanti pengumuman untuk TKA itu biasanya hasilnya berupa sertifikat yang berisi nama dan juga hasil dari nilai-nilai yang sudah diujikan untuk TKA. Nah, kalau untuk perbandingan dari 2025 sama 2026, yang pertama adalah kalau tahun lalu itu belum tersedia mata pelajaran pilihan kejuruan. Jadi mata pelajaran SMK tuh cuman PKK aja. Tapi yang tentang TKJ-nya gitu yang sesuai dengan jurusan kita, tahun lalu tuh belum ada. Nah, tapi kalau yang tahun 2026 ini udah ada nih mata pelajaran pilihan kejuruan berbasis program keahlian. Nanti juga akan Ibu akan cari tahu gitu ya, jurusan akan mencoba cari tahu contoh soalnya kayak apa sih gitu. Lalu kalau 2025 TKA dan asesmen nasional itu dipisah gitu ya. Tapi kalau tahun ini TKA dan asesmen nasional atau AN dilaksanakan di waktu yang bersamaan dan terintegrasi seperti itu. Nah, ini juga Ibu sudah apa namanya nih lampirkan. Kalau kamu pengen tahu mengenai detail tentang TKA di tahun lalu ya, mengenai TKA tahun lalu tahun 2025 bisa ke website yang ini nih, karena ada yang namanya FAQ gitu ya, FAQ Frequently Asked Question yang bisa kamu baca mengenai kegiatan TKA. Atau mau langsung simulasi soal TKA tuh kayak apa sih contohnya? Nah, bisa juga ke website yang ini nih. Nanti kamu bisa pilih soal-soal tergantung mapel yang pengen kamu pelajari dulu. Misalnya pengen bahasa Indonesia, tinggal pilih bahasa Indonesia. Jenjangan jenjang SMK. Matematika ya pilih matematika. Nah, kalau bisa sih harapan ibu dari sekarang udah bisa mencicil gitu ya. Karena perbedaan tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini adalah kalau tahun lalu disediakan waktu khusus tiap eh, guru masuk ke kelas buat ngebahas soal TKA. Nah, mungkin untuk tahun ini karena benar-benar mepet pelaksanaannya PKL, jadi kemungkinan besar tidak ada jadwal khusus untuk kalian belajar mengenai TKA di sekolah. Jadi harapan ibu ya di sela-sela kalian PKL atau di sela-sela kalian libur nih di hari Sabtu dan Minggu bisa mencari tahu lah mengenai TKA dan mengerjakan soal-soal simulasinya. Oke, selesai ya. Sebelum Ibu lanjut membahas mengenai laporan PKL, mengenai hal-hal tadi yang Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan dulu atau gak ada kebayang sama sekali? Bu, Ya, AN tuh apaan Bu sebenarnya Bu? Sama kayak UN atau gimana? ini siapa yang nanya? Apip, L Bu. Apip, oke. AN itu asesmen nasional. Jadi itu asesmen nasional itu dulu dulu kan sebenarnya ada ujian nasional ya sebagai penentu kelulusan, tapi kalau zaman dulu ujian nasional itu sebagai penentu kelulusan. Lalu ketika pandemi dirubahlah aturan karena satu dan lain hal diganti menjadi asesmen nasional. Ini sebenarnya sama asesmen nasional itu sebagai tolak ukur apa namanya hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan dari kelas 10 sampai kelas 11 karena tahun tahun lalu AN itu dilaksanakan di kelas 11. Oh, gimana sih siswanya sudah memahami pelajaran gitu ya? Sudah sudah bisa membaca yang baik belum? Karena biasanya di soal AN itu banyak narasi atau cerita. Soal matematikanya bukan 2 tambah 2 terus jawabannya berapa, enggak. Tapi berupa bacaan, dari bacaan tersebut kamu bisa nggak menarik kesimpulan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Itu asas nasional. Sebagai tolak ukur gambaran dari sekolah tersebut. Nah, kalau tahun lalu AN itu tidak dilaksanakan untuk seluruh siswa kelas 11 enggak, tapi sampel. Yaitu ada kurang lebih 45 siswa yang terpilih yang mengikuti asesmen nasional. Jadi sampling doang nih. Dari 45 anak ini menjadi gambaran utuh dari sekolah tersebut. Jadi 45 ini jadi kayak perwakilan 200 siswa lah di sekolah tersebut. Kalau tahun lalu. Nah, kalau tahun ini asesmen nasionalnya digabung sama TKA. Karena kan sama-sama sebagai
gambaran capaian akademik ya dari siswa-siswa. Nah, di AN juga biasanya ada survei. Survei yang menggambarkan kondisi lingkungan sekolah. Jadi misalnya ada pertanyaan, cara pembelajaran di sekolah seperti apa, perilaku guru ke muridnya bagaimana gitu ya, kayak kuesioner biasa sih. Jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena inti programnya itu sama, makanya di tahun ini TKA sama AN tuh digabungin. Tahun lalu di kelas kamu siapa yang pernah ikut AN? Di kelas 11, 12 TKJ 2 atau 12 TKJ 1? Ada kan yang ikut AN tahun lalu? Lupa apa semuanya. AN itu yang mana? Kurang lebih kayak gitu ya, Apip. Dia mau ditanyain Ya Bu, lagi. udah Bu. Makasih Bu. Oke. Lain Apip, sebelum lanjut ke yang berikutnya, ada yang mau dibahas lagi mengenai tadi orientasi kelas 12, lalu lulus seperti apa, ataupun agenda di kelas 12 ini. Nah, tadi yang belum Ibu bahas itu untuk agenda kelas 12 ada yang namanya tes Viera ya. Tes Viera nih itu nanti dilaksanakan di bulan Agustus tanggal 4 dan 5 ya kalau nggak salah. Bener nggak? Nah, nanti di tes Viera ini sebagai seleksi untuk nanti tes TOEIC. Itu ya. Tes TOEIC itu nanti nggak untuk seluruh siswa, tapi yang nanti tes Viera-nya ini telah memenuhi standar. Nah, udah 2 tahun terakhir, yang tes TOEIC itu selalu banyak jumlahnya dari SMK 7. Jadi besar harapannya kalian itu nanti mengikuti tes Viera itu dengan serius ya, nggak cuman asal-asalan ngerjain. Karena akreditasi kita di tes TOEIC itu udah baik di Jakarta. Mudah-mudahan kalian bisa apa namanya setidak-tidaknya mempertahankan lah apa namanya predikat kita yang sudah baik gitu ya. Nah, tes TOEIC ini kalau kamu tes sendiri di luar tuh biasanya bayar, tapi karena tes TOEIC ini apa namanya dibiayai oleh kementerian jadinya gratis. Jadi harapan Ibu semuanya itu bisa mengerjakan dengan serius supaya lebih banyak yang lolos sampai ke tes TOEIC nanti. Tuh ada lagi yang mau ditanya nggak nih sebelum bahas PKL dan sudah Ibu, ada Pak Iwan ya bergabung. Cukup nih buat anak-anak. Anak-anak yang gabung baru 55 kurang 2 berarti baru 53. Coba tolong ya Bu dihitung Dewi. ya. Iya, Pak? Ya, saya sambil nyetir ya, sorry. Ya, siap. Dan berarti masih nyetir ya? Mau Iya, mau saya dulu lagi lanjut nyetir di jalan. apa bagaimana? Boleh lanjutin aja sebentar, nggak apa-apa. Ya, siap. Heeh. Oke, tolong sambil dibantu ya teman-temannya supaya segera bergabung. Ibu bahas mengenai isi laporan PKL dulu, baru nanti bahas dari Pak Iwan. Ini baru 55 kan harusnya kurang lebih ada 72 yang izin mungkin bisa sampai 60 yang bisa bergabung. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Ibu lanjut bahas mengenai isi laporan PKL. Ibu share screen lagi. Oke, penulisan panduan penulisan laporan PKL. Ini juga seharusnya waktu itu Bu Tias mungkin udah ada yang diberikan ya mengenai contoh laporan, panduannya. Nah, Ibu hanya mengulang lagi. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi bareng di sini. Oke, untuk panduan penulisan atau penyusunan laporan PKL itu ada sistematikanya. Nah, ini Ibu sebenarnya ngambil dari yang 2 tahun lalu ya, karena tahun lalu banget sama tahun ini belum dikasih lagi sama Humas. Tapi kemarin kalau ditanyain pasti selalu bilangnya masih sama. Oke, karena masih sama, ini kita bahas. Oke, yang pertama, panduan penyusunan laporan laporan PKL yang pertama harus ada halaman judul. Nah, lembaran halaman judul ya, seperti yang sudah kalian ketahui juga, untuk di TKJ itu kita harus memilih satu materi dia yang akan kita bahas secara detail pada laporan PKL. Di sini ada tulisan nih kalau kamu lihat
Judulnya adalah Laporan Praktek Kerja Lapangan atau PKL. Di bawahnya kamu tulis nih, judul laporan kamu itu mau ngambil materi apa. Pastikan dari sekian banyak yang kalian kerjakan ada macam-macam. Cukup bahas detail satu aja. Contoh nih di sini kalau untuk yang tahun lalu itu ada yang memilih memilih judul dengan monitoring. Kalau misalnya diganti jadi bahasa Indonesia mungkin pantauan jaringan dengan aplikasi Dedut pada Dinas Perhubungan. Jadi dia ngebahas nih, oh kalau monitoring jaringan itu caranya ada macam-macam. Nah kebetulan ketika dia PKL di Dinas Perhubungan, pakainya si aplikasi namanya Dedut ini. Dan dia bahas secara detail pada laporan PKL-nya. Lalu harus ada tulisan tujuan laporan PKL ini buat apa sih, gitu ya. Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKL. Lalu ada logo sekolah, lalu ada identitas penyusun, disusun oleh siapa, namanya siapa, NIS-nya berapa, terus konsentrasi keahliannya apa. Ini konsentrasi keahlian ya. Lalu ada identitas sekolah yang paling bawah diganti jadi tahun 2026. Oke, itu untuk judulnya. Lalu seperti biasa ada lembar pengesahan dari perusahaan atau industri, lembar pengesahan sekolah gitu ya. Nanti juga eh, contoh-contohnya udah Ibu lampirkan juga di Google Classroom. Nanti tolong dicek aja masing-masing Google Classroom kelasnya masing-masing. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, sampai yang terakhir itu adalah lampiran. Itu tadi udah kita bahas ya, di halaman judul itu harus ada judul laporan, tempat PKL-nya, tujuan pembuatan laporan PKL, logo sekolah, identitas penyusun atau siswanya, sekolah dan alamat, serta tahun pembuatan. Jadi udah dicontohin, terus ini ada lembar pengesahan perusahaannya, sudah ada contohnya juga. Lalu ada lembar pengesahan sekolah, nih silakan diikuti. Kalau di sini kurang kelihatan gelarnya Bu Ratna, Pak Iwan, terus kepala sekolahnya bukan Pak Bakri ya. Nanti Ibu akan tulisin nama lengkap, gelar, serta NIP-nya di GCR. Jadi nanti kamu bisa cek di GCR-nya untuk gelar dan NIP-nya supaya menyesuaikan. Nah, yang biasanya suka salah itu adalah gelar dan NIP karena nggak teliti. Ya, nanti tolong dicek di GCR masing-masing untuk nama dan gelar yang benarnya kayak apa. Ini kata pengantar kamu bisa baca ya terdiri dari apa sih isi kata pengantar itu. Terus di daftar isi tinggal kalian ikutin aja. Di sini yang mau Ibu bahas adalah di bab 3 nanti. Itu ya. Di bab 1 seperti biasa ada latar belakang PKL, tujuan PKL itu untuk apa. Lalu bab 2 itu pelaksanaan PKL. Nah ini bisa kalian cicil nih bab 1 dan bab 2 itu udah dicicil, udah diketik dari sekarang gitu ya. Ada tentang sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi, silakan langsung dikomunikasikan sama pembimbingnya. Bisa lihat datanya ada di mana. Sampai tata tertib perusahaan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu nanti mau selesai, tapi bisa langsung dikerjain dari sekarang. Lalu di sini apa namanya yang mau Ibu bahas adalah tentang pembahasan materi, ya pembahasan materi PKL. Itu dimasuknya di bab 2 yang tadi ya. Di bab 2 di bagian C tolong ditambahin pembahasan materi PKL. Misalnya tadi kita ngambil judul itu mengenai monitoring. Ya, monitoring jaringan dengan aplikasi Dudut. Nah, tolong kamu jangan tiba-tiba langsung langkah-langkah kerjanya, tapi dikasih dulu pengertiannya apa sih monitoring jaringan itu apa? Kegiatannya intinya untuk apa sih monitoring jaringan? Terus manfaatnya buat apa? Buat apa seorang teknisi melakukan monitoring jaringan? Jelasin di situ. Terus yang berikutnya kita bisa apa namanya jelaskan macam-macam aplikasi yang bisa digunakan buat monitoring jaringan. Terus kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut. Baru yang terakhir adalah langkah-langkah dari melakukan monitoring jaringan dengan aplikasi yang kamu pilih. Jadi jangan tiba-tiba ucuk-ucuk pembahasan materi PKL tuh langsung langkah-langkahnya aja jangan. Supaya apa namanya pembimbing kalian gitu ya. Terus ketika kamu nanti presentasi terbiasa menjelaskan. Oh monitoring jaringan tuh artinya ini, kegunaannya ini.
Terus aplikasinya yang bisa dipakai tuh ada apa aja sih sebenarnya? Kelebihan kekurangannya apa? Gitu ya, baru ngejelasin langkah-langkah penggunaan si monitoring jaringan tersebut. Lalu di bab 3 itu adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, masukan, dan saran. Nah, lampiran itu bukan masuk ke bab 4 ya, jadi lampiran itu berdiri sendiri. Apa aja sih isi lampiran? Nah, tolong isi lampiran itu dilampirkan surat permohonan dulu ya, surat permohonan. Ini Bu agak salah nih ngetiknya. Yang pertama adalah surat permohonan dulu, surat permohonan dari sekolah ke instansi gitu ya. Jadi biasanya guru pembimbing punya tuh. Nanti kamu tinggal minta soft copy-nya buat dilampirkan. Terus yang berikutnya lagi, baru surat jawaban dari instansi tersebut untuk sekolah. Oh benar nih bahwa siswa dengan nama-nama ini diterima untuk PKL di sini selama sekian bulan dari tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi ada surat permohonannya, ada surat jawabannya. Bu, misalnya Bu cuma ada surat permohonannya aja, surat jawabannya nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya ada surat permohonannya. Terus apalagi si lampiran, yaitu foto saat pengantaran hari pertama oleh guru pembimbing. Silakan dilampirkan di situ. Terus foto pada saat pelaksanaan PKL. Ibu ngasih contoh 10 foto, kalau ada 10 ya silakan dilampirkan. Kalau ada lebih juga silakan. Terus yang terakhir adalah foto saat penjemputan di hari terakhir oleh guru pembimbing. Itu masuk ke di lampirannya. Jadi lampiran itu berdiri sendiri, bukan termasuk dari bab 1, bab 2, bab 3 enggak, tapi sebagai lampiran. Nah, yang mau Ibu tekankan adalah satu nih setelah selesai PKL. Pastikan kalian tuh telah mengisi semua bagian jurnal PKL. Jadi jurnal itu eh, sebelum kamu benar-benar kembali ke sekolah ya, pastikan semua jurnal bagiannya tuh udah diisi. Mulai dari jam datang, jam pulang, terus agenda kegiatan harian, semua udah diisi. Jangan kalian udah selesai PKL, udah kembali ke sekolah, ternyata ada yang belum ditandatangan. Jadi harus bolak-balik ke perusahaan itu, jangan sampai terulang lagi. Terus yang kedua, pastikan pembimbing instansi telah memberikan nilai di buku jurnal PKL dan ditandatangani. Jadi kalau kamu cek itu di bagian-bagian belakang ada kolom-kolom yang harus diisi penilaiannya oleh guru pembimbing. Pastikan sebelum kamu benar-benar selesai ditanya ke Pak, Bu, izin untuk apa namanya dokumentasi yang harus saya selesaikan. Ada penilaian dari Bapak Ibu yang harus diisi, diingatkan. Dan juga harus ditanda tangani. Terus yang ketiga, pastikan lembar observasi telah diisi. Ini juga ada di buku jurnal ya. Dan diisi oleh pembimbing instansi sebanyak 2 lembar. Jadi kalau misalnya di buku itu ada 2 lembar, ya lembar observasinya tolong diisi dua-duanya. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan dicantumkan di nilai rapot. Jadi kalau kamu selesai PKL, tapi di jurnal, di lembar observasi, nilai-nilainya nggak diisi, ya nanti di rapot kamu apa yang mau dicantumin nilainya. Jadi pastiin sebelum kamu selesai PKL, semua jurnal sudah diisi. Terus yang keempat, pastikan kalian akan diberikan sertifikat atau surat keterangan PKL. Jadi tolong diingetin di sounding nih, misalnya kamu selesainya di bulan apa. Minimal lah H-1 bulan tuh diingetin, Bapak Ibu izin, kami akan selesai PKL di bulan November tanggal sekian misalnya. Diingetin aja jauh-jauh hari. Untuk sertifikat atau surat keterangan PKL bagaimana. Gitu ya. Jangan sampai nanti kamu udah selesai PKL, tapi kamu nggak ada buktinya sudah menyelesaikan PKL. Buktinya apa sih? Ya, ini adalah sertifikat atau surat keterangan PKL. Pastikan sertifikat itu nanti dicantumkan nama kalian. Jadi jangan cuman eh, terima apa sertifikat PKL itu cuma nama sekolahnya doang tuh jangan, tapi harus ada nama kalian masing-masing. Kalau dapatnya surat keterangan juga pun juga sama ya, harus ada tulisan nama kalian masing-masing. Nah, yang kelima nih yang kalian suka lupa untuk lakukan adalah selalu berkoordinasi dengan guru pembimbing sekolah. Jadi kamu komunikasi, jangan nunggu gurunya nanya. Kamu yang koordinasi sendiri. Apa yang harus kamu koordinasikan? Yang pertama, terkait isi laporan PKL. Isi laporan PKL udah selesai belum Bapak Ibu? Biasanya nih, apa namanya, marginnya akan dicek, isi laporannya akan dicek gitu ya. Jangan sampai kamu udah cetak, tapi ternyata isi laporannya masih belum
sesuai. Berarti kan nanti kamu sayang ya buang-buang uang buat cetak, padahal belum sesuai. Terus selalu komunikasikan juga tentang selesainya kamu PKL supaya nanti guru pembimbing bisa menjadwalkan penjemputan itu kapan ke perusahaan. Ngomongnya juga kan jangan dadakan, gitu ya. Kamu mau selesai tanggal berapa supaya nanti guru pembimbingnya bisa menjadwalkan dan bertanya ke perusahaan itu bersedianya hari apa di tanggal berapa. Oke, jangan lupa nih selalu koordinasi sama guru pembimbingnya. Komunikasi karena ibu yakin pasti setiap tempat PKL sudah punya grup WhatsApp-nya masing-masing. Nah, nomor 6 nih, cetak laporan PKL tanpa dijilid. Jadi kamu cetak dulu aja, jilidnya nanti, gitu ya. Ketika minta tanda tangan perusahaan, pakai map, dia pakai map aja, nggak usah dijilid dulu karena nanti kan akan dicek, gitu kan, ada ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Terus yang nomor 7, pastikan pembimbing instansi telah mengecek isi laporan dan ditandatangani, serta diberikan cap. Jadi jangan sampai ternyata nanti isi laporan PKL-nya hal-hal yang tidak boleh dimasukin atau dicantumkan, dilampirkan. Misalnya ternyata isinya data-data perusahaan penting tentang pelanggan, nggak boleh dilampirkan. Nah, itu kan kamu harus komunikasi dulu. Jadi pastikan emang isi laporan itu sudah diizinkan nih, sudah boleh dicantumkan pada laporan PKL. Pastikan sudah ditandatangani sama pembimbing sana, atasan di sana, dan diberikan cap. Jadi supaya kamu nggak bolak-balik, pastikan nanti itu sudah dicap. Nah, nanti setelah ditandatangan dari sana, kan kembali ke sekolah. Di sekolah akan dicek lagi sama guru pembimbing, akan ditandatangani sama guru pembimbing, baru diberikan ke Pak Iwan. Sama nih, Pak Iwan adalah pengecekan terakhir. Dicek lagi isi laporannya. Kalau sudah benar, sudah ACC, Pak Iwan udah tanda tangan, baru kalian jilid. Jadi laporan PKL dijilidnya setelah Pak Iwan cek dan tanda tangani. Baru nanti setelah ditandatangani udah oke, baru nanti kalian jilid, dikumpulkan sekelas, baru diberikan ke humas untuk ditandatangani oleh Bu Ratna. Seperti itu. Sehabisnya dia yang bertanyain dulu mengenai laporan. Ibu saya mau nanya, Ya, jadi yang kata bagian materi itu, Bu, yang mm-mm, materi yang bakal kita tulis, misalnya kita satu tempat PKL misalnya ada 4 orang, itu kita mm-mm. materinya boleh sama semua atau kita masing-masing kita tuh harus beda materinya. Nah, harapan ibu diusahakan berbeda ya. Jadi kan berempat nih, pastikan kamu mengerjakan macam-macam, ada banyak materinya. Bagi-bagi aja. Misalnya nih, satu ada yang monitoring jaringan, satu lagi mungkin ada yang instalasi perangkat jaringan kabel, misalnya ya. Satu lagi mungkin ada yang instalasi jaringan net kabel access point, misalnya ya bagi-bagi aja bidang pekerjaannya. Kalau bisa sih beda-beda, karena nanti kan ada presentasi ya. Presentasi itu adalah ujian sidang PKL di mana kamu memaparkan lah apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, kegiatannya apa selama PKL. Tapi misalnya Bu, kita di instansi A monitoring jaringan, dedut juga. Ternyata instansi B pakai judul yang sama. Ya kalau karena instansinya beda ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa di satu instansi itu memilih materi yang berbeda kalau bisa diusahakan. Tapi sekali lagi nanti dikomunikasikan aja dengan guru pembimbingnya gitu ya. Karena kan pasti guru pembimbingnya lebih paham lah untuk mengenai isi laporan. Itu ya Felani. Baik, Bu, terima kasih. Kamu ininya di mana PKL-nya? Di Wali Kota, Bu, Sudin, Kemenpatik, Pembimbingnya? Pak Eko. Nah udah nggak apa tinggal komunikasikan dengan Pak Eko baiknya seperti apa. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Siap. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lagi mau nanya, Bu. Ya, kenapa? Ini kan saya dibagi jadi dua PT nih. Nah, itu nanti bakal dua laporan atau jadiin satu? Maksudnya 2 PT, kamu yang di mana ya? Saya saya 3 bulan 3 bulan, Bu. Saya Oh, tadi kan yang, yang di sekarang di.
sekarang di Cinere, Di Fibernet. Fibernet. Iya, Oh sama ya, Raja. Itu gimana Bu? 3 bulan lagi. Digabung apa gimana? isi laporannya ya. Iya, Pak Iwan, kalau yang 3 bulan gimana Pak Iwan? Ya, kalau yang 3 bulan kan dua perusahaan. Ya, tetap laporannya sih satu. Cuman kalau materi yang diambil, silakan pilih salah satu mau yang di mana. Tapi isi laporannya tetap dua perusahaan ya. Jadi misalkan iya. nanti di bab duanya ada dua perusahaan. Jadi kamu bikin dua dua apa dua dua materi lah dua poin ya. Misalkan A perusahaan apa perusahaan A, terus yang B perusahaan B, jelasin itu kan uraian perusahaan. Nanti di uraian kerjanya itu kan jadi satu tuh semuanya, ya kan? Jadi tetap isinya kalau untuk laporan, kalau misalkan yang dua perusahaan tetap ngisinya dua perusahaan. Tapi untuk materi TKJ-nya pilih salah satu saja, mau yang di perusahaan pertama atau yang di perusahaan kedua. Itu sih. Jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Oke, makasih Pak. Oke, lanjut lagi nih yang mau ditanyain mengenai laporan PKL dulu. Kalau nggak ada ibu lagi nih. Mana share screen-nya? Nah, ini nanti kan nih di bagian jurnal pelaksanaan PKL. Kelihatan nggak yang ibu tampilin? Kelihatan Bu? Oke, di sini tuh kan adalah mindahin data ya dari buku jurnal ke laporan PKL. Makanya di jurnal PKL pastikan kamu ngisinya tuh nggak ditunda-tunda. Tuh ya jangan dirapel. Sebulan baru diisi, ntar kan kamu lupa jam datang, jam pulang jam berapa, agenda kegiatan hariannya apa. Tuh ya karena di jurnal pelaksana PKL tuh mindahin dari buku jurnal ke laporan PKL. Terus yang berikutnya, nih, kekurangan dari kakak kelas kamu adalah bikin tabelnya patah nih. Ini kan di sini ada judul ya. Ada judul, nomor, hari dan tanggal, jam datang, jam pulang. Ternyata kan masih lanjut di halaman berikutnya, masih lanjutan yang tadi. Sama nih judul kolomnya juga harusnya tetap muncul. Paham ya? Kalau ngeliat yang ini kan salah nih. Kosong kan, nggak ada judulnya. Harusnya judulnya tetap muncul di sini, di halaman-halaman yang berikutnya. Bisa dipahami, guys? Ini salah nih, yang kayak gini salah nih. Harusnya judulnya tetap ada. Ini kayak gini nih. Biasanya Pak Iwan sama Pak Ucup teliti nih masalah kayak gini-ginian. Jadi lebih baik diperbaiki. Nah, ini juga sama nih. Itu ya agenda kegiatan harian, uraian kegiatan harian. Di jurnal, jangan dirapel ngisinya. Karena nanti kamu harus mindahin ke laporan. Hari Rabu ngapain, hari Kamis ngapain, nah, itu diisi. Nah, ini juga sama, kekurangannya adalah di halaman berikutnya, judul tabelnya nggak muncul, harusnya muncul di sini. Ya, bisa kan pada pakai tabel di Word, apa turun lagi kelas 10 informatika, ulang lagi, benerin Word. Ini kok diem aja nih, pada paham gak nih? Paham Bu, paham, paham. Oke, Paham, Bu. lanjut nih mengenai laporan lagi. Ada lagi nggak mau ditanyain? Mumpung difasilitasin. Udah aman nih? Udah paham? Pasti Bu Tias juga udah ngasih contoh laporan PKL-nya kan? Buat referensi. Udah belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, satu lagi nih.
di laporan PKL kan juga kamu menuliskan hasil pelaksanaan PKL. Ada tabel penilaian nih. Tabel penilaian ini dari mana sih? Dari buku jurnal. Jadi pastiin makanya apa namanya pembimbing instansinya udah ngisi penilaian di buku jurnal. Kamu tinggal mindahin ke sini. Itu ya. Jadi ini bukan ditulis pakai tangan, bukan ya. Tapi nilai yang ada dari buku jurnal. Coba silakan dicek buku jurnalnya. Ada nggak tabel ini? Jangan-jangan tuh buku jurnal nggak pernah dibuka ya? Ada nggak? Ada, Bu. Ada Ada. kan? Nah itu, jadi ini diketik ya, diambil dari buku jurnal. Nah, terus ini adalah contoh lampiran. Nah, ini harusnya nggak usah masuk ke bab 4, masuknya ke lampiran aja. Itu ya. Di sini dia melampirkan foto-foto kegiatan selama PKL. Yang mau Ibu sampaikan adalah, nih kayak gini ya, kalau ngelampirin foto selama kegiatan PKL tuh kelihatan kamunya ada, terus lagi ngapain. Lalu diberikan keterangan apa kegiatannya, kamu lagi melakukan apa, supaya yang melihat laporan juga tahu, oh ini sedang memasang Starlink gitu ya. Jadi orangnya ada, kegiatannya ada, alatnya ada, terus diberikan keterangan. Jadi jangan cuma naruh foto doang, jangan. Dibuat apa? Kayak gitu ya. Jadi harus ada apa namanya keterangan mengenai foto tersebut. Jadi jangan cuma alatnya doang ya, tapi ada kegiatannya, kamunya tuh ada di dalam foto tersebut. Foto bisa banyak ya, karena kan kamu PKL-nya 6 bulan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini kalau tahun lalu nih pas lagi Zoom gini, yang nanya tuh kemarin kayak dikeroyok Ibu sama Pak Irwan tahun lalu tuh. Karena aktif pada nanya, ini pada diem aja paham atau bingung apa kenapa sih ini pada diem aja? Biasanya ntar di akhir udah mentok baru. Nah, itu. Kira udah selesai baru pada bikin laporan. Akhirnya pembimbing yang dikejar-kejar. Ayo, jangan sampai begitu lagi ya. Jadi harapannya tolong dicicil dari sekarang ya. Terutama di bab 1 bab 2 yang mengenai perusahaan. Gitu ya. Materi udah mulai ngobrol dari sekarang. Jangan sampai nanti ada yang ambek-ambekan sama temennya gara-gara materi PKL. Jangan sampai kayak gitu. Terus jangan juga pas nanti seperti Pak Iwan bilang ya, mau selesai kamu baru tuh ribet ngubungin pembimbingnya mengenai laporan PKL. Jangan. Tolong dicicil dari jauh-jauh hari. Udah diingetin. Kalau nggak ada lagi yang mau nanya, nanti Ibu eh, lanjutkan ke agenda berikutnya, arahan dari Pak Iwan. Anak-anak udah aman semua, Aman Bu, aman. aman ya. Gimana Pak Iwan Aman, Bu, udah bisa aman. ini? Boleh deh, nggak apa-apa. Lagi Oke, macet soalnya. Oke dari Ibu cukup ya, terima kasih. Untuk agenda berikutnya adalah arahan dari Ketua Konsentrasi Kalian TKJ untuk Pak Iwan, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ada yang di ada Sehat yang Pak, lagi alhamdulillah Pak. PKL? Sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Ada yang lagi PKL atau libur semua nih ikut Zoom nih? Libur saya. Libur Libur, Pak. libur.